Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten. Di kesempatan kali ini Saung Kripto lagi-lagi akan mereview dan mengupdate ya tentang berita terbaru mengenai si Bitcoin ya ataupun BRIS ya, yang mana makin hari kok harganya makin anjlok, ada apa gitu ya. Nanti kita akan lihat berita terbarunya sekaligus kita analisa pergerakan arah si Bitcoin sebenarnya mau kemana trennya ya. Namun sebelum kita bahas lebih detail tentang berita terbaru si Bitcoin ini, alangkah lebih baiknya Saung Kripto menginformasikan bahwasannya Saung Kripto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500.000 rupiah berupa pulsa handphone untuk 5 orang pemenang. Oh, syaratnya bagaimana bang? Syaratnya cukup mudah, cukup kalian subscribe, like, dan komen di setiap video Saung Kripto, maka kalian sudah berhak mengikuti giveaway dari Saung Kripto. Dan yang pasti kalian diwajibkan harus masuk telegramnya Saung Kripto. Oke guys, sebelum kita bahas, kita lihat market dulu. Market di sore hari ini Bitcoin dalam keadaan bullish ya. Keadaan bullish ini ya. Sekarang di temperan 4H tekanan bullishnya sudah mulai kelihatan, tetapi ini menurut penganalisan saya, kita tunggu dia sampai menyentuh di atas 45 akan menunjukkan kekuatan bullish trennya akan semakin kuat ya. Tapi kalau melihat dari EMA ya, dari EMA ini memang tekanan bullishnya cukup kuat ya. Dia coba koreksi beberapa kali koreksi, tapi koreksinya nggak begitu dalam, dia mantul lagi. Oke ya, tetap mantap Bitcoin karena ini adalah pergerakan kita untuk bisa trading dengan baik di altcoinnya. Oke, kita lanjut tentang si Bitcoin ini ya, si Bitcoin. Kalau kita lihat dari candlenya dia di Hotbit ini masih tekanan turun di time frame 1D nya masih kuat ya. Ini bila terjadi ini MA berwarna pink ini menyilang warna kuning, maka memang tekanan turun masih sangat kuat. Tetap santuy ya. Karena kenapa? Ya karena mungkin ada sebabnya dan ada sesuatu yang perlu kita ketahui kenapa dia kok yang lain naik dia turun. Memang kemarin dia biasanya berlawanan ini ya, si waktu si Bitcoin turun dia naik, sedang Bitcoin naik dia turun ya. Temper 4H nya pun sangat kuat tekanan turunnya ya, tekanan untuk bearish ya tetap. Karena apa ya, kalau saya bilang bearish ini kita untuk jangka panjang. Kalau kalian mau cari cuan ya silahkan tunggu koreksi, nanti pas harganya pas untuk di buy kembali ya kalian bisa buy ya. Tapi ingat tetap kalian riset kembali ya, tetap Dior ya. Oke, kita lanjut melihat beritanya. Ini datang dari Nasdaq ya. Bitcoin beri salah satu proyek DeFi terinspirasi Solana tercepat di Binance Smart Chain sekarang meluncurkan rantai Bitcoin mereka sendiri ya. Jadi ini si Nasdaq sudah memberitakan tentang si BRIS ini ya, gitu loh. Jadi rantai Bitcoin mereka sendiri, Bitcoin BRIS diluncurkan pada akhir Juli 2021 dan selama 7 bulan terakhir Bitcoin telah menjadi salah satu cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di industri. Selama waktu itu kapitalitas pasar Bitcoin telah berkembang menjadi lebih dari 700 juta dolar, terutama setelah peluncuran blockchain yang revolusioner, blockchain Bitcoin BRC20. Nah, ini proyek Bitcoin memiliki hibah pengembang hingga 3 juta yang akan dibagikan selama 3 tahun. Pengembang anggaran ini cukup. Jadi ini membuat untuk kalian ketahui juga para holder. Jadi pendanaan dia sebenarnya cukup kuat ya. Dia ada modal 3 juta untuk selama 3 tahun. Jadi dalam 1 tahun 1 juta dolar untuk pemodalan menjalankan proyeknya dia itu 1 tahun itu dia ada modal 1 juta dolar US dollar. Coba Anda bayangkan ya, kelas CoinMarket ini ada yang mendanai cukup besar sampai 3 juta dolar untuk pengembangnya ya. Jadi kalau saya bilang dengan keadaan harga yang sekarang
eh, ada dua faktor sih, mungkin paus mau masuk, yang kemarin beli dia lepas dulu, sekarang dia masih tunggu harga di bawah ya, karena kemarin harga sempat naik ya kan, sampai nyentuh ATH terbaru dan paus mulai jual, dan sekarang tekanan jual masih kuat. Mereka untuk nunggu harga di bawah untuk mereka open posisi beli kembali. Itu biasanya sih akan terjadi seperti itu ya. Ditambah kalau bicara kenapa kok yang lain naik, si Bitget turunnya seperti ya saya bilang kemarin, tadi saya bilang dia agak berlawanan dengan si Bitcoin gitu loh ya, seperti ya kalau saya bilang nggak mau akrab dia sama Bitcoin. Karena yang lain pada naik, dia sendiri turun ya gitu. Jadi secara kita orang yang punya investor bertanya-tanya ya kan, ada apa ini Bris ya, kok projectnya ini kok dia malah turun, yang lain pada naik gitu ya. Ya karena tidak menutup kemungkinan lah, manusiawi ya, nggak bedakan ya, semua juga orang pasti berpikirnya Bris ini kok makin suram gitu kan, padahal proyeknya bagus ya kan, dia punya blockchain sendiri ya kan ya. Jadi menurut saya nggak terlalu kita ambil kesimpulan. Kalau kalian mau jangka long term, saya harap nggak usah melihat harga gitu loh kalau kalian untuk long term ya. Tapi kalau buat kalian main scalping memang kalian harus mantau ya. Tapi kalau untuk long term udahlah kita slow aja ya. Dan ini baru saja dia menjelaskan, memperkenalkan Young Farod NFT. Young Farod adalah pasar NFT di jaringan Breeze BRC20. Kami akan mengizinkan pengguna untuk membuat akun, membuat koleksi, memulai mengunggah NFT dan menjual membeli NFT. Jadi dia ini di jaringannya si Breeze juga, Young Farod ini ya. Jadi kalau saya lihat ini dalam beberapa seminggu ini sudah berapa token yang dibawa jaringannya si Bitger. Ya cukup lumayan banyak sudah ya token-token yang masuk di bawah jaringannya si Bitger. Ya. Dan ini juga 21 menit yang lalu ya, bahwasannya dia mengatakan oke, ke daftar Breeze. Oh, wow. Ya. Daftar di OKEK, verifikasi level KIC2 dan deposit 10 US senilai Breeze. Periode pemungutan suara 10 UTC 25 Maret sampai dengan 16 UTC 27 Maret 2022. Semua pemegang Breeze harus menyelesaikan tugas ini tanpa gagal. Oh, jadi ini ya, apa sih namanya, voting aja ya, voting ini ya, bukan listing ya. Cuma mungkin ada kemungkinan setelah dia menang dia bisa listing gitu ya. Ini yang saya tangkap sih seperti, nggak tahu kalau kalian menangkapnya seperti apa ya gitu. Dan juga di sini ada Milo, ada Catch ya, Pitbull, Shinja, Saitama. Wow, bersaing dia. Dan dia juga sempat top trending ya, coin on coin market cap ini di urutan, ada si Libero ya kan, di urutan ke-7 Bitger ya gitu loh ya. Jadi kalau saya lihat sih ya, memang saya sendiri pun sempat kaget kok yang lain naik dia kenapa turun ya kan gitu loh. Tapi ya tidak menutup kemungkinan semua berjalan dengan proses ya, tidak ada yang nggak pakai proses ya gitu loh. Jadi kalian juga harus tetap santuy. Kenapa saya bilang harus tetap santuy? Karena kan berkali-kali saya bilang untuk investasi ini jangan gunakan uang yang panas gitu loh, uang yang dingin lah, uang yang jangan buat beli beras ya kan. Karena apa ya, kalau kalian membuat uang beli beras dengan keadaan market dia turun down seperti ini, pasti kalian akan merasa kebingungan. Karena apa, kalian berharap dengan kalian beli langsung harga naik. Gak bisa, market tuh gak bisa diatur seperti itu. Semua ada rutenya, ada jalannya, dan juga semua ada komunitas-komunitas yang bisa mendorong dan mendongkrak salah satu token ataupun koin tersebut ya gitu. Nah, saya kira kalau kita coba lihat holdernya dan di coin market juga memang baru mulai ada kenaikan 0,38%, turun lagi malah tuh ya, 2,26% dalam penurunan ya. Dan kita lihat volume hariannya di coin market cap. Tapi volume harian ini dia naik ya, volume hariannya malah naik deh 9,7%, itu hampir 42 miliar ya per hariannya. Dan market capnya 6,8 triliun dan fully diluted market capnya 16 triliun ya, cukup besar ya.
Ya, pokoknya bagi saya sih gini ya, kalau kalian memang merasa takut rugi dan takut semakin rugi dalam, ya semua ya kalian yang punya putusan mau cut loss ataupun kalian tetap bertahan, itu terserah kalian. Cuma kalau saya menyarankan Bitgar ini proyeknya jelas dan dia terus berjalan dari roadmap yang mereka kerjakan. Dan kalau kita lihat holdernya terus bertambah, sekarang sudah 123.043 address ataupun pemegang ya. Jadi kalau saya bilang walaupun keadaan pasar dia turun, tapi dia penambahan holder terus berjalan. Dan kalau kita lihat dari roadmapnya ini yang udah selesai, utility partial complete ya kan, Dash integration in wallet ini dia complete, lending exchange fase ongoing, fee lending platform development, represent sharing staking program, charity for donation, centralized exchange development. Nah, blockchain development roadmap versi 2, relay chain, parachain, dan smart contract etc ya. Kalau saya sih mempunyai prediksi mereka akan menyelesaikan ini, mengejar roadmap ini selesai dulu ya. Kalau menurut saya ini ya, karena kenapa? Ini saya lihat begitu project penting semua ini yang saya lihat ini ya, roadmap versi 2-nya ya kan. Saya rasa sih setelah project ini selesai, saya yakin harganya akan ada pergerakan gitu ya. Jadi mungkin yang menurut saya ini mereka sedang fokus untuk mengenjot yang apa sih namanya, untuk menyelesaikan roadmap yang mereka harus kerjakan ini untuk dikejar gitu loh di bulan Maret sampai April ini ya. Saya rasa setelah Q1 ini selesai, saya rasa ya akan ada pergerakan harga yang cukup signifikan ya kan, karena mereka semua sudah dikerjakan semua dan mereka hanya menjalankan project di Q2 ini nanti yang berikutnya di versi 2.0-nya ini ya. Jadi ya semua tergantung di tangan kalian semua. Cuma kalau saya menyarankan, kalau kalian memang jiwa investor untuk jangka panjang, ya udah tetap santuy. Tapi kalau memang kalian jiwa scalping, ya kalian harus main gerak cepat ya. Kalian juga harus pantau pergerakan marketnya seperti apa. Karena jujur main dunia cryptocurrency itu sangat sadis ya. Kalian bisa cuan besar, bisa juga rugi besar ya. Tetap your and reset ya kan. Kalian riset kembali apa yang kami sampaikan, karena pengendali keuangan ada di tangan kalian semua, bukan di tangan kami. Oke, disclaimer on your, gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Oke, dukung terus Saung Crypto agar lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Saung Crypto. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam Saung Crypto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.